Manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang hina, yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu. Bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka, ya Allah. Hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu, ya Allah. Begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia-Mu, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Berikutnya petua dari Umi Mawar, nama akunnya itu. Dia bertanya bagaimana agar ingatan kita kepada Allah itu tidak lepas. Kita lihat. Sebenarnya itu melalui latihan dan latihan. Apabila kita lupa atau lalai ingat kepada Tuhan, mohon kekuatan untuk ingat selalu. Ya. Yang namanya kita sebagai manusia biasa, ya, tidur pasti terjadi pada diri kita. Tidur itu tidak mungkin kita ingat kepada Tuhan, tapi sebelum hilang ingatan kepada Tuhan, ingat terus sampai hilang, ya. Itu latihan demi latihan dilakukan agar supaya lebih banyak kita mengingat daripada lalai. Lalai sedikit timbul penyesalan. Lalai sedikit timbul penyesalan. Mohon kekuatan, sebab tidak ada yang memberi kekuatan selain yang maha kuat, dan tidak ada yang memberi ingatan selain yang maha mengingat. Demikian jawaban kami. Insya Allah diterima oleh siapa? Umi Mawar. Ya. Dan mudah-mudahan yang lain menonton dapat juga menerimanya. Oke, siap. Thank you. Tapi Kalau kita perhatikan, aku teringat kembali dengan kata-kata Imam Ghazali. Kalau mencari arti kata, cari lawan katanya. Kalau bersih, lawannya kotor. Jadi Allah itu maha bersih, maha suci. Di balik maha suci, lawannya adalah kotor. Dia menciptakan kotoran, karena sucinya dia tidak kena kotoran itu. Diterima? Diterima oleh akal ini? Belum, ya, terima. Terus kalau dia memberikan kotoran itu kepada siapa yang dia kehendaki, apakah mampu orang menolak? Tentu tidak. Tapi ada maksudnya yang baik. Kenapa? Kalau kita kotor, tentu ada kehendak kita melawan itu, melawan kotoran tadi. Bagaimana caranya? Dia berikan petunjuk. Kita bukan bercerita dongeng. Ini pengalaman para ahli-ahli sufi, ya. Orang yang tinggi derajatnya di bidang tauhid. Mereka mengatakan Tuhan itu apabila diingat, rapat jari dirapatkan lebih rapat lagi, rapat bulu dengan kulit
lebih rapat lagi, bahkan rapat urat lagi dengan leher lebih rapat lagi. Tetapi apabila kita lupa kepadanya, ya, maksudnya kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah, kepada Tuhan, ya, maka ia jauh sebagai apa? Dia jauh sebagaimana timur dan barat jauhnya. Sedangkan jarak jauh antara timur dan barat itu jarak yang tak bisa diukur. Sepintar-pintar manusia tak akan mampu mengukur bagaimana jarak jauh antara timur dan barat itu. Begitulah kejauhan Tuhan dengan hamba yang lalai ingat kepada Tuhan. Jadi kita harus banyak memohon, ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah kami dengan Engkau, namun Engkau tetap dekat. Zahiru Rabbi ala batinul abdi. Zahirnya Tuhan di dalam hati kita semua. Jadi zahirnya Tuhan itu di dalam perasaan kita itu. Jadi bukan perasaan itu, di dalamnya. Ya. Jadi ketika ini memancar, ya, dia pancarkan ke penglihatan, dia pancarkan kepada pendengaran, bahkan ke penciuman. Itu adalah pancaran hati. Jadi apa yang kita pandang itu adalah wujud dari yang Maha Kuasa tadi, ya, yang Maha Gaib tadi. Jadi yang gaib itu berangkatnya tak punya awal, ya. Lalu ketika ia mencipta, nah itu sudah punya awal, ya. Seperti dalam bahasa Quran mengatakan, bahasa Tuhan, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naumun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilm illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya. Allah itu memelihara apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, tidak dikenai ngantuk, nggak ada yang bantu. Betapa Tuhan itu Maha Tunggal, Maha Ilmu, Maha Mencipta, tidak ada yang bantu. Mari kita lakukan kajian yang baik. Ketika manusia bergerak, apakah itu gerakan manusia sendiri? Tidak. Nah, buktinya apa? Kalau memang gerakan manusia sendiri, kenapa suatu ketika yang punya pemilik, ya, yang punya gerak mencabut, apakah ada manusia atau makhluk yang mempertahankan bahwa ini haknya? Tidak ada. Mari kita buktikan. Mata yang begitu jeli boleh jadi kabur dalam waktu seketika kalau Tuhan mau mencabut. Mana mampu hamba mempertahankan. Ini kenyataan, bukan dongeng. Orang cerdas bisa jadi bodoh, jadi gila seketika. Karena apa? Bukan pemilik kecerdasan. Pemilik itu adalah pencipta kecerdasan. Betul? Oke. Dari Allah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah itu menurunkan yang rendah, ya. Itu demi kepentingannya. Jadi Allah memerlukan Allah. Dia kirimkan yang rendah. Rendah itu mencari yang tinggi. Butuh yang tinggi. Berkenan di hati atau tidak, inilah jawabannya. Jadi berikutnya terkait dengan hari pembalasan, Ya. atau hari kiamat. Ya, bagaimana menurut Batua? Itu jelas, tidak usah diragukan. Malik Yaumiddin, ya. Tidak usah diragukan, itu pasti tiba, ya. Tidak usah diragukan. Berarti Jadi bagi orang yang awam, iya. ya, yang pengetahuannya di tingkat rendah, betapa takutnya akan berhadapan dengan malakul maut yang tak pernah merasa belas kasih kepada si cantik, kepada si jelek, kepada siapapun, yang kaya, yang miskin, semua direnggut nyawanya. Hanya mungkin orang-orang yang tidak direnggut dengan kasar nyawanya, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Sang Pencipta. Oke. Selanjutnya dari Ridho Nineng. Ya. Ridho Nineng. Dia bertanya, bagaimana agar
kita punya perbuatan yang ada di dunia ini tidak ikut-ikut kita bawa ketika kita mati. Artinya kita jangan dihisap atas kesalahan kita di dunia ini. Tabe. Baik. Mudah-mudahan jawaban kami diterima oleh siapa penanya? Ini? Dijawab sudah. Jawab langsung. Nah, kalau kita masih berdasarkan kita, mungkin kita akan kena hisab. Iya. Tapi kalau semua sudah kita serahkan bahwa semua yang berbuat itu hanyalah Allah, apa Allah mau siksa Allah? Iya. Kan yang berbuat itu cuma dia. Iya. Tapi apabila engkau sudah mengatakan dia, lepas engkau. Tapi kalau engkau, aku masih dalam keakuanmu, iya akan dihisap. Karena bukan yang menghisap lagi, terjadi pemisah antara yang ditanya dan yang menanya, yang menyiksa dan yang disiksa. Ya. Jadi kalau engkau sudah merasakan ketiadaanmu, semuanya hanya dia, apa dia mau siksa dia? Sebelum manusia terlahir ke dunia ini, ada beberapa alam yang pernah dilalui oleh manusia itu. Mulai dari alam ruh, kemudian masuk ke alam rahim, alam dunia, dan alam kubur. Nah, pertanyaan saya fokus ke alam kubur ini. Bagaimana menurut fatwa tentang pertanyaannya Mungkar dan Nakir yang menanyakan man rabbuka, man nabiyuka? Silakan, Pak. Kalau aku mengatakan ini rekayasa, bisa saja. Kenapa? Aku tidak pernah menemui di dalam Al-Quran satu ayat pun mengatakan pertanyaan si Mungkar itu dan si Nakir. Tidak ada ketemuan. Jadi kalau aku mengatakan ini rekayasa, bisa saja. Yang sebenarnya, kalau menurut aku, alam kubur kita jalani sekarang ini. Yaitu roh sedang dikubur di dalam bangkai yang belum membusuk. Dia dihukum di situ. Siapa yang menghukum? Iya, yang maha ilmu, yang maha tahu. Kenapa dihukum? Nah, kalau tidak dihukum, tidak ada kemerdekaan. Nanti Ikutnya fatwa